Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengangguran dan tingkat alamiah, trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Yang beranggotakan saya Afifah Yuningtyas, NIM 281 atau absen 23. Saya Muhammad Fauzan Nafi, NIM 279, absen 21. Saya Wastitulak, NIM 282, absen 24. Dan saya Altaf Abrar, NIM 280, absen 22. Emang kuy konsep. Ya, langsung saja yang pertama definisi pengangguran. Pengangguran yakni mereka yang tidak bekerja, dapat bekerja, dan sulit menemukan pekerjaan selama 4 minggu pertama. Hal ini juga mencakup mereka yang menunggu dipanggil ulang di mana mereka diberhentikan. Yang pertama, bagaimana pengangguran diukur? Tingkat pengangguran atau unemployment adalah persentase angkatan yang tidak bekerja. Angkatan kerja yang tidak bekerja. Yaitu rumusnya tingkat pengangguran sama dengan jumlah orang yang tidak bekerja dibagi angkatan kerja dikali 100. Ya, ini ada gambar 2. Grafik ini menggunakan data tingkat penggunaan tahunan di Amerika Serikat untuk memperlihatkan banyaknya angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Tingkat alami pengangguran adalah tingkat normal dari pengangguran di mana tingkat pengangguran berfluktuasi. Gambar ketiga, figur ini memperlihatkan persentase laki-laki dan perempuan dewasa yang termasuk ke dalam angkatan kerja. Figur ini memperlihatkan bahwa selama 60 tahun terakhir, perempuan memasuki angkatan kerja dan laki-laki keluar dari angkatan kerja. Yang selanjutnya, apakah pengangguran sesuai dengan tujuan yang dikehendaki? Karena orang sering keluar masuk angkatan kerja, data statistik pengangguran sulit ditafsirkan. Pada akhirnya, ada baiknya untuk melihat tingkat pengangguran resmi sebagai hal yang berguna, namun tidak sempurna. Yang ketiga, berapa lama pengangguran tidak memiliki pekerjaan? Tergambar dalam seluruh dunia, kebanyakan pengangguran berjangka pendek, dan sebagian besar pengangguran yang diamati pada sembarang periode bersifat jangka panjang. Mengapa selalu saja ada pengangguran? Yang pertama, pekerja memerlukan waktu lebih lama untuk memperoleh pekerjaan yang paling cocok untuk mereka. Yang kedua, pekerja memerlukan waktu lebih lama untuk memperoleh pekerjaan yang paling cocok untuk mereka. Dan yang terakhir, jumlah pekerjaan yang tersedia di sebagian pasar tenaga kerja kemungkinan tidak memadai. Pencarian kerja. Pencarian kerja adalah proses pencocokan pekerja dengan pekerjaan yang sesuai. Jika semua pekerja dan semua pekerjaan tidak ada bedanya, sehingga seluruh pekerja cocok untuk segala pekerjaan. Pencarian pekerja tidak akan menjadi masalah, tetapi kenyataannya, minta dan kemampuan para pekerja berbeda-beda, dan informasi tentang pelamar dan lowongan kerja disiarkan dengan lamban oleh banyak perusahaan dan rumah tangga dalam perekonomian. Yang pertama, mengapa sebagian pengangguran fiksional tidak terelakkan? Pengangguran fiksional tidak terelakkan karena perekonomian memang selalu berubah-ubah. Contohnya, ketika konsumen memutuskan untuk memilih komputer Fujitsu dan buka
bukan komputer Acer. Fujitsu meningkatkan pekerjaan, sementara Acer memberhentikan sebagian pekerjanya. Para mantan pekerja baru untuk mengerjakan berbagai pekerjaan baru, dan Fujitsu harus memilih pekerja baru untuk mengerjakan berbagai pekerjaan yang ditawarkan. Hasil transisi ini adalah periode menganggur. 2. Kebijakan pabrik dan pencarian kerja. Salah satunya adalah melalui Badan Penempatan Kerja yang dijalankan oleh pemerintah, yang menyiarkan informasi tentang lowongan kerja. Cara lainnya adalah melalui program-program pelatihan untuk umum. Kenyataannya, sebagian besar pencarian kerja dilakukan tanpa campur tangan pemerintah. Iklan koran, situs lowongan kerja di internet, unit penempatan kerja di universitas-universitas, membantu menyebarkan informasi tentang lowongan dan pelamar kerja. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fauzan. Baiklah, kita akan masuk ke poin ketiga, yaitu tunjangan pengangguran. Program ini bertujuan untuk memberikan kompensasi parsial bagi pekerja akibat kehilangan pekerjaan. Meskipun mengurangi derita pengangguran, tunjangan pengangguran ini juga meningkatkan jumlah pengangguran. Kenapa? Karena orang merespon insentif. Jadi gampangnya, orang jadi malas bekerja karena dengan menganggur pun sudah dibayar oleh pemerintah. Nah, tapi tidak segampang itu. Dalam prakteknya, tunjangan ini tidak selamanya diberikan. Lamanya pemberian tunjangan yaitu sekitar 6 bulan atau maksimal 1 tahun. Masuk ke subbab selanjutnya tentang peraturan upah minimum. Jika upah dipertahankan di atas tingkat keseimbangan karena segala alasan, peraturan tersebut meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan dan mengurangi jumlah tenaga kerja yang diminta dibandingkan dengan tingkat keseimbangan. Maka terjadilah surplus tenaga kerja yang pada akhirnya menyebabkan pengangguran. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Nah, di sini ada kurva tentang yang memperbandingkan antara suplai tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja yang menyebabkan surplus tenaga kerja. Bisa teman-teman lihat di buku juga ada. Ke subbab selanjutnya tentang serikat pekerja dan tawar-menawar kolektif. Yang pertama kita akan membahas tentang serikat pekerja. Teman-teman mungkin sering mendengar tentang buruh yang memperjuangkan kenaikan UMR. Nah, itu yang mengkoordinir itu dari serikat pekerja. Nah, untuk definisinya sendiri, serikat pekerja adalah asosiasi pekerja yang berunding dengan perusahaan tentang upah dan kondisi kerja. Nah, biasanya yang pekerja yang tergabung pada serikat pekerja mendapat upah 10 hingga 20% lebih tinggi dari yang tidak tergabung pada serikat pekerja, karena serikat pekerja ini punya bargaining position yang cukup kuat untuk melawan kekuatan perusahaan itu sendiri. Yang kedua, tentang apakah serikat pekerja berdampak buruk bagi perekonomian. Nah, di sini ada dua pendapat. Yang pertama, kita akan coba memahami pendapat para pengkritik atau orang-orang yang tidak setuju dengan serikat pekerja. Mereka berpendapat bahwa serikat pekerja tidak lebih dari sebuah kartel. Apabila serikat pekerja menunaikan upah di atas tingkat yang berlaku di pasar kompetitif, mereka mengurangi jumlah permintaan tenaga kerja, sehingga menyebabkan beberapa pekerja menganggur. Ya, serba salah memang. Dan ini sepertinya para pengkritik ini berada di pihak perusahaan. Sedangkan yang kedua, untuk pendukung serikat pekerja, mereka memiliki pendapat sendiri yang mengatakan bahwa serikat pekerja diperlukan untuk mengimbangi kekuasaan perusahaan-perusahaan di pasar tenaga kerja. Benar juga sebenarnya, karena
apa jadinya ketika tidak ada serikat pekerja? Para perusahaan akan seenaknya sendiri membuat aturan yang menyusahkan para pekerja. Nah, pada akhirnya tidak ada konsensus di kalangan ekonom tentang apakah serikat pekerja ini berdampak baik atau buruk. Ya, dua-duanya ada baik buruknya. Kemudian kita akan membahas masuk ke subbab selanjutnya tentang teori upah efisiensi. Apa itu teori upah efisiensi? Nah, upah efisiensi merupakan upah di atas tingkat keseimbangan yang dibayarkan oleh perusahaan untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Terdengar sulit dimengerti memang ya, kenapa perusahaan mau membayar lebih. Nah, tapi di sini akan kita bahas kenapa perusahaan membayar lebih kepada para pekerja. Yang pertama itu tentang kesehatan pekerja. Sebuah perusahaan dapat lebih diuntungkan apabila membayar upah tinggi dan memiliki pekerja yang sehat dan produktif daripada membayar upah lebih rendah dan memiliki pekerjaan yang kurang sehat dan kurang produktif. Nah, mulai masuk akal ya teori tadi. Ujung-ujungnya juga perusahaan untung. Tapi lebih baik karena pekerjanya tidak dirugikan. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, yaitu absensi pekerja. Kenapa perusahaan menaruh perhatian yang tinggi terhadap absensi pekerja? Nah, alasannya adalah memperkerjakan dan melatih pekerjaan baru membuat perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih. Nah, ini pun sekaligus menjawab pertanyaan saya pribadi tentang ini ya, tentang kenapa perusahaan tidak menerima fresh graduate, harus memiliki pengalaman kerja dahulu. Padahal ya fresh graduate gimana mau dapat pengalaman kerja kalau perusahaannya tidak membuka lowongan kerja ya. Tapi di sini akhirnya terjawab karena memang melatih pekerja itu ternyata membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kemudian ke nomor 3 yaitu kualitas pekerja. Nah, di sini semua perusahaan tentunya menginginkan pekerja yang memiliki kualitas bagus. Nah, dengan cara apa? Perusahaan akan rela membayar lebih untuk pekerja yang memiliki keterampilan yang sesuai dibutuhkan oleh perusahaan. Gitu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu tentang usaha pekerja. Dalam prakteknya, memonitor pekerja memakan banyak biaya dan tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Nah, menjadi permasalahan ketika perusahaan tidak bisa mengontrol pekerjanya. Kemudian timbullah satu solusi, yaitu memberi upah tinggi. Kenapa memberi upah tinggi? Karena dengan upah tinggi akan membuat para pekerja bersemangat dalam menjaga pekerjaan mereka, sehingga memberikan pekerjaan insentif untuk meningkatkan usaha terbaik mereka. Nah, ujung-ujungnya juga perusahaan yang diuntungkan, tapi tidak ada yang dirugikan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Monggo dipersilahkan. Untuk slide selanjutnya, pasti. Mohon maaf tadi ada kesalahan, saya lanjutin ya. Bab ke-35 yaitu trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Yang pertama ada kurva Phillips. Kurva Phillips merupakan hubungan jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Satu asal-usul kurva Phillips pada tahun 1958,
Ekonomi E.E. Phelps menerbitkan sebuah artikel dalam jurnal Beach Economics yang kemudian menjadikan sangat terkenal. Artikel tersebut berjudul The Relationship Between Employment and Rate of Change of Money Wage in the United Kingdom 1861 sampai 1500. Pada artikel tersebut, Phelps menunjukkan korelasi yang negatif antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Yang selanjutnya, yang selanjutnya ada kurva Phelps ini, yaitu pada panel dengan mengubah di slide sebelumnya, ya, dalam mengubah kebijakan moneter dan fiskal untuk mempengaruhi permintaan agregat pada pembuat kebijakan, bisa memilih setiap titik pada kurva ini. Titik A menawarkan pengangguran yang tinggi dan inflasi yang rendah. Titik B menawarkan tingkat pengangguran yang rendah dan inflasi yang tinggi. Para pembuat kebijakan mungkin lebih menyukai keduanya, yakni baik inflasi yang rendah dan tingkat pengangguran yang rendah. Akan tetapi data historis seperti yang dirangkum oleh kurva Phelps menunjukkan bahwa kombinasi tersebut adalah mustahil. Yang selanjutnya, yaitu permintaan agregat, penawaran agregat, dan kurva Phelps. Model permintaan agregat dan penawaran agregat mampu memberikan penjelasan yang mudah dipahami mengenai menu kemungkinan hasil keluaran yang digunakan kurva Phelps. Kurva Phelps menunjukkan kombinasi antara inflasi dan pengangguran yang muncul dalam jangka pendek dikarenakan pergeseran dari kurva permintaan agregat yang menggerakkan perekonomian sepanjang kurva penawaran agregat jangka pendek. Selanjutnya, nah ini ada gambar 2, yaitu yang A ada model penawaran agregat dan penawaran agregat, yang B kurva Phelps. Pada panel A dari gambar tersebut menunjukkan apa yang terjadi pada keluaran produksi dan tingkat harga pada tahun 2021. Apabila permintaan agregat untuk barang dan jasa rendah, maka perekonomian akan mengalami hasil A, yaitu permintaan agregat yang miring gini ya. Ekonomi menghasilkan keluaran produksi sebesar 15.000 dan tingkat harga adalah 102. Sebaliknya, apabila permintaan agregat tinggi, perekonomian akan mengalami hasil B. Keluaran produksi akan menjadi 16.000 dan tingkat harga adalah 106. Hal ini merupakan sebuah contoh dari suatu kesimpulan yang familiar. Permintaan agregat merupakan sebuah contoh dari permintaan agregat yang lebih tinggi menggerakkan perekonomian menuju suatu keseimbangan dengan keluaran produksi atau output yang lebih tinggi dan tingkat harga yang lebih tinggi. Ya. Oke, yang selanjutnya ada yang pergeseran pada kurva Phelps, peran dari ekspektasi. Yang pertama ada kurva Phelps jangka panjang. Kurva Phelps jangka panjang vertikal menggambarkan kesimpulan bahwa pengangguran tidak bergantung pada pertumbuhan uang inflasi dalam jangka panjang. Yang kedua, pengertian alamiah. Friedman dan Phelps menggunakan kata sifat ini untuk menggambarkan ke arah mana tingkat pengangguran dalam perekonomian akan bergerak dalam jangka panjang. Namun demikian, tingkat pengangguran yang diinginkan secara sosial. Namun demikian, tingkat penganggurannya belum tentu merupakan pengangguran yang diinginkan secara sosial. Gitu ya. Ini ada gambar kurva yang ketiga dijelasin oleh teman saya, Altaf. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurva Phelps jangka panjang. Nah, di sini menurut Friedman dan Phelps, tidak terdapat trade-off antara inflasi dan pengangguran dalam jangka panjang.
pertumbuhan jumlah uang beredar menentukan tingkat inflasi. Terlepas dari tingkat inflasi yang berapapun, tingkat pengangguran akan bergerak menuju tingkat alamiahnya yang mengakibatkan kurva Phillips jangka panjang akan berbentuk tegak. Bisa kita lihat saat tingkat alami pengangguran lalu mengalami inflasi rendah, maka akan berada di titik A tersebut. Lalu saat tingkat alami pengangguran mengalami inflasi tinggi, maka akan berada di titik B tersebut. Nah, tingkat alami pengangguran itu tetap pada titik alami pada jangka panjang. Selanjutnya. Nah, lalu di sini ada dua panel di mana tabel yang pertama itu adalah model permintaan agregat dan penawaran agregat. Nah, di mana menunjukkan bahwa dengan kurva penawaran agregat yang berbentuk tegak, ketika kebijakan moneter ekspansif menggeser kurva permintaan agregat ke kanan dari AD ke AD2, keseimbangan akan bergerak dari titik A ke titik B. Lalu tingkat harga akan naik dari P ke P2, sementara keluaran produksi tetap sama. Lalu yang kedua yaitu adalah panel B, di mana di situ menunjukkan kurva Phillips jangka panjang yang berbentuk tegak pada tingkat pengangguran alamiah. Di mana dalam jangka panjang, kebijakan moneter ekspansif menggerakkan perekonomian dari inflasi yang lebih rendah, yaitu titik A, ke inflasi yang lebih tinggi, yaitu titik B, tanpa merubah tingkat pengangguran. Selanjutnya. Lalu di sini bagian ketiga yang ingin saya bahas adalah para pembuat kebijakan dapat mengejar kebijakan moneter ekspansif untuk rekonsiliasi antara teori dan bukti. Di mana dalam jangka panjang, kebijakan moneter yang lebih ekspansioner hanya mengarah pada inflasi yang lebih tinggi. Dalam jangka panjang, orang-orang datang untuk mengharapkan tingkat inflasi apapun yang dipilih oleh bank sentral untuk diproduksi. Dan upah nominal akan menyesuaikan untuk mengikuti laju inflasi. Selanjutnya. Bagian keempat yaitu kurva Phillips jangka pendek. Di mana di sini analisis Friedman dan Phelps dapat diringkas dalam persamaan, yaitu tingkat pengangguran dapat dihitung sama dengan tingkat pengangguran alamiah dikurang A, di mana di sini A itu inflasi aktual dikurangi ekspektasi inflasi. Lalu bagian kelima yaitu eksperimen alami dari hipotesis tingkat pengangguran alamiah, di mana pandangan ini bahwasanya pengangguran pada akhirnya akan kembali ke tingkat alamiah. Terlepas dari berapapun tingkat inflasi disebut sebagai hipotesis tingkat pengangguran ilmiah, atau bisa disebut natural rate hypothesis. Selanjutnya. Nah, yaitu di sini ada gambar tabel. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel tersebut, yaitu semakin tinggi tingkat ekspektasi inflasi, maka semakin tinggi juga trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Pada titik A, ekspektasi inflasi dan inflasi aktual adalah sama, yakni pada tingkat yang rendah, dan pengangguran berada pada tingkat alamiahnya. Apabila Fed melakukan kebijakan moneter ekspansif, perekonomian bergerak dari titik A ke titik B dalam jangka pendek, di mana pada titik B, ekspektasi inflasi itu masih rendah, namun inflasi aktualnya masih tinggi. Jadi pengangguran itu akan berada di bawah tingkat alamiah. Dan dalam jangka panjang, ekspektasi yang dimana ekspektasi inflasi meningkat, perekonomian bergerak ke titik C. Jadi pada titik C ini ekspektasi inflasi dan inflasi aktual keduanya tinggi dan pengangguran kembali ke tingkat alamiahnya. Ya. Lanjut. Sekian
presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan ke host, yaitu Afifah Yuning Tias. Nah, ya, sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.